Adik-adik sekalian, peserta kegiatan webinar Pahami Rukun Iman dan Rukun Islam. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat. Amin. Amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara, yaitu pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yel-yel, pembacaan doa, penyampaian materi oleh Kak Eca dan Kak Stefani, prosesi atau foto bersama, dan acara yang terakhir adalah menyanyikan lagu himne pramuka. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Kak Siva untuk mempersiapkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh Kak Novi. Kepada Kak Novi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kakak kelas 12 selaku panitia kegiatan webinar. Yang saya hormati adik-adik kelas dan peserta webinar. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca bismillah. Semoga acara webinar kali ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah yel-yel. Jadi adik-adik semua, kita punya yel-yel nih untuk kegiatan webinar kali ini. Sebelum itu, Kak Novi akan contohin dulu ya yel-yelnya, setelah itu kalian boleh ikutin. Harus semangat nih pagi-pagi, walaupun acaranya pagi-pagi gini, semuanya harus semangat, oke? Jadi yel-yelnya gini. Anak PPT siapa yang punya? Anak PPT siapa yang punya? Anak PPT siapa yang punya? Yang punya 63. Gimana? Ada yang bisa nggak? Coba yuk kita bareng-bareng yuk. Pada nyalain mic-nya ya. Semuanya kita ikutin, oke? Ayo kakak-kakak semuanya kita yel-yel dulu nih pagi-pagi. Boleh nyalain kameranya ya. Iya, jangan lupa nyalain kameranya, oke? Pagi-pagi gini kita harus semangat nih. Dibuka dengan yel-yel. Yuk, kita mulai ya. Pada inget nggak? Masih inget nggak yel-yelnya gimana tadi? Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Anak PPT siapa yang punya? Anak PPT siapa yang punya? Anak PPT siapa yang punya? Yang punya. Terima kasih semuanya. Oke, yel-yel udah, doa udah. Sebelumnya aku akan ngingetin dulu ya ke semua peserta dan adik-adik nih khususnya, nanti akan ada link absen yang akan di-share di kolom chat Zoom atau di grup WhatsApp. Jadi kalian semua untuk selalu cek ya grup WhatsApp kalian dan kolom chat yang nantinya akan akan di-share link absennya. Baik, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi yang luar biasa oleh dua pemateri kita pagi ini, yaitu Kak Echa Nurpradiani Putri dan Kak Stefani Rosalin. Baik, pemateri yang pertama oleh Kak Echa Nurpradiani Putri. Kepada Kak Echa, kami persilahkan. Yang nggak berhalangan, kameranya boleh dibuka ya, kelas 10. Benar-benar. Oke, aku Kak Echa. Di sini aku mau Aku mau nyampein materi tentang rukun iman. Nanti rukun Islam akan dijelaskan oleh Kak Stefani. Oke, next. Oke, benar. Oke. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul,
Yang kelima ada iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir ada iman kepada qada dan qadar. Nah, rukun iman ini merupakan pilar atau fondasi keimanan dari seorang yang beragama Islam atau Muslim. Apabila ia mempunyai serta mengamalkan rukun iman dalam segala aspek kehidupannya, tentunya orang tersebut akan memiliki keimanan yang kuat. Next. Bentar ya, ada kesalahan teknis, bentar ya. Oke, Kak Eca, untuk teman-teman mohon bersabar ya karena kita ada kesalahan teknis. Mohon sebentar ya teman-teman semua, karena tadi Kak Eca udah menyampaikan materinya, dan kita juga di luar dugaan karena PPT-nya itu nggak bisa dipindah ke slide berikutnya. Jadi mungkin Kak Eca akan menjelaskan tapi tanpa PowerPoint ya. Teman-teman semua mohon maaf. Bisa pakai PowerPoint, tapi nanti langsung di bawah aja ya, nggak usah di next gitu. Oke Kak Eca, silahkan dilanjut Kak Eca. Ya, iya. Jadi sampai sini ya. Sambil menunggu Kak Siva untuk membenarkan presentasinya untuk PowerPoint-nya dan Kak Eca mempersiapkan diri lagi. Ngomong-ngomong nih, peserta webinar kali ini nih, kita nih adalah seluruh peserta dari jurusan pemuliaan pembenihan tanaman. Nih, keren banget gak sih? Ngomong-ngomong ya, kalian kenapa sih kayak mau masuk jurusan PPT gitu? Terus aku juga mau sharing-sharing sedikit nih sambil nunggu Kak Siva mempersiapkan ya. Dulu tuh juga beberapa dari teman-teman aku juga ada yang kayak memilih jurusan PPT tuh kayak gimana ya? PPT apa sih? Kita tuh pertama-tama nggak tahu jurusan PPT, terus kayak yaudah kita karena masuk ke PPT, terus tiba-tiba kita dapat ilmu kalau PPT tuh kayak gini, terus wah jadi ada kebanggaan sendiri gitu loh kita masuk ke jurusan PPT. Dan untuk adik-adik nih, kalian harus banggain jurusan PPT. Untuk sekolah, untuk teman-teman, untuk para guru, kita harus banggain bahwa jurusan PPT ini adalah yang terbaik. Tapi untuk membuktikannya kita harus dengan cara yang sehat, teman-teman semua.
Oke, maaf ya semua, tadi nggak bisa dibuka PowerPoint-nya. Oke, sekarang udah bisa, kita lanjut ya. Oke, Kak Ica. Tadi sampai rukun iman, bahas yang pertama, iman kepada Allah dulu. Nah, iman kepada Allah sebagai umat muslim, kita sudah semestinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya percaya akan keberadaan Allah. Allah adalah sebagai Tuhan alam semesta yang menciptakan langit, bumi, serta isinya. Meyakini Allah tidak hanya melalui kata-kata, melainkan juga dibutuhkan bukti. Dari awal perbuatan, melaksanakan semua perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Semua makhluk diwajibkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya melalui kata-kata bahwa kita meyakini Allah, mencintai Allah, tapi kita juga harus melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut, iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat ini merupakan rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas untuk mengatur seluruh isi alam melalui malaikat-malaikatnya. Ada 10 malaikat yang perlu kamu ketahui, yakni Jibril, penyampai wahyu, Mikail, pembagi rezeki, Israfil, peniup trompet sangkakala, Israel, pencabut nyawa, Munkar dan Nakir, penanya di alam kubur, Rakib dan Atid, pencatat amal, baik dan buruk, malaikat Malik, penjaga neraka, dan yang terakhir malaikat Ridun, penjaga surga. Malaikat yang ke-10 ini, 10 malaikat ini pasti kalian udah pernah tahu ya, mungkin dari SD udah pernah dijelaskan juga sama guru kalian. Lanjut, ada iman kepada kitab Allah. Ini rukun iman yang ketiga. Adapun kitab yang perlu diimani oleh umat muslim adalah 4 kitab. 4 kitab tersebut adalah kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan melalui Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan melalui Nabi Isa, dan juga Al-Quran yang kita imani yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, yang keempat ada iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul ini berarti kita harus meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman di muka bumi. Beriman kepada Nabi dan Rasul berarti mempercayai segala ajaran baik lisan maupun tindakan sebagai teladan para Nabi dan Rasul. Yang kelima ada iman kepada hari kiamat. Nah, umat Islam diwajibkan percaya akan adanya hari akhir atau yang biasa kita sebut hari kiamat. Hari kiamat merupakan hari di mana seluruh alam semesta dihancurkan atau dimusnahkan. Meyakini adanya hari kiamat, maka manusia menjadi lebih baik, mengumpulkan banyak pahala sebagai saku atau simpanan di akhirat kelak. Nah, yang terakhir ada iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar ini adalah rukun iman yang keenam dari segala rukun iman. Umat Islam wajib percaya dengan qada dan qadar yang merupakan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Takdir merupakan ketentuan yang terjadi di alam semesta. Menurut bahasa, qada artinya ketetapan. Sebelum manusia lahir dan sebelum dunia tercipta, Allah sudah punya ketetapan. Qada tertulis pada kitab Lauh Mahfuz, baik tentang hidup kebaikan, keburukan, dan kematian. Nah, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti lanjut materi rukun Islam yang akan disampaikan oleh Kak Stefani. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kak Eca atas materinya yang luar biasa. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang kedua oleh Kak Stefani Rosalin. Kepada Kak Stefani, kami persilahkan.
Terima kasih banyak untuk MC kita hari ini. Bersemangat banget ya MC-nya. Sejauh ini kalian apa kabar? Di rumah gimana? Kegiatannya hari ini ngapain aja nih kalian? Jangan diem-diem aja ya. Iya dong, Kak Steph. Pastinya kita harus selalu aktif setiap harinya, walaupun pembelajaran secara online ya, Kak? Iya, betul sekali. Ayo, sebenarnya ini dipanggilnya jangan adik-adik kali ya, kakak-kakak juga kali ya. Nanti kan Iya, kalian juga biar jadi lebih akrab ya. kakak-kakak. Benar-benar. Yang lama-lama aku mau lanjutin materi yang disampaikan sama Kak Reca. Di sini aku mau nyampein materi tentang rukun Islam. Sebelumnya kalian pasti udah tahu rukun Islam itu ada 5. Anak TK pun tahu ya. Jadi rukun Islam itu ada yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan kelima pergi haji. Nah, rukun Islam ini adalah 5 tindakan dasar dalam Islam yang dianggap sebagai fondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan Muslim. Nah, syahadat adalah 2 kalimat yang diucapkan sebagai seorang Muslim, juga menandakan sudah yakin memeluk agama Islam dan ikhlas dalam menjalani syariat yang diwajibkan. Nah, itu berarti kalau misalnya orang yang dari non mau ke Islam harus melafalkan lafal ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah sholat. Kalian semua pasti, saya yakin di sini udah pada balik ya, udah haid. Nah, jadi sholat ini adalah rukun Islam kedua yang wajib dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam dalam mendirikan sholat sebagai setiap waktu dan tidak boleh meninggalkannya. Pada awal disyariatkan pelaksanaan bilangan sholat mencapai 50 rakaat loh, wah banyak banget ya. Kemudian Rasulullah disarankan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menguranginya sampai beberapa kali. Akhirnya yang diwajibkan yaitu 17 rakaat dalam 5 waktu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Selanjutnya ada puasa. Nah, di sini kan yang kita tahu ada puasa sunnah, ada puasa wajib di bulan Ramadan pastinya. Nah, agar tidak salah memahaminya, ada baiknya mengetahui terkait ketentuan dan pembahasan yang melatar belakangnya karena menjadi penentu keabsahannya. Nah, meskipun poin utama dari puasa adalah menahan rasa lapar dan haus, namun secara mendalam, hal ini juga berkaitan dengan mengontrol beberapa kegiatan buruk loh. Jadi kan kalian tahu kan, kalau misalnya kita lagi puasa ini kita harus menahan nafsu. Kayak kita harus nahan emosi, terus nahan biar nggak gibah gitu kan. Jadi kegiatan-kegiatan buruk harus ditinggalin gitu. Yuk, next. Ada zakat. Nah, zakat ini yang biasanya pada umumnya yang biasanya kita sering ngelakuin itu zakat fitrah kan. Nah, jadi zakat itu juga kegiatan wajib yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam tiap bulan Ramadan dengan syarat dan aturan pengerjaan yang sudah ditetapkan gitu. Takarannya juga kan ada gitu 3,5 liter gitu. Nah, hasil dari zakat ini dibagikan kepada 8 asnaf atau penerima kayak misalnya ada mu'alaf atau fakir miskin atau yang janda, muzamil gitu-gitu. Saya juga kurang tahu banyak. Nah, tujuannya untuk membantu kesulitan saudara kita yang sesama muslim, terutama yang tidak mampu, agar mereka dapat menikmati makanan secara layak, dan saat pelaksanaannya ada batasan waktu dan syarat tertentu. Lanjut, yang terakhir ada pergi haji. Semoga yang di sini semua nanti insya Allah bisa Allah berangkatin haji ya. Amin. Nah, pergi haji ini merupakan pergi haji ini
Sebenarnya jika mampu kalian lakuin, kalau nggak mampu ya nggak apa-apa gitu. Sekarang juga banyak kan yang umroh gitu, itu ibaratnya sebagai salah satu jalan Allah buat insya Allah nanti diridhoi buat naik haji gitu. Tapi sekarang ini kan juga banyak orang yang haji tapi dia memamerkan momen tersebut. Harusnya kan tetap istiqomah. Tujuan saya mau haji itu apa gitu kan, buat dapet ridho karena Allah. Jangan hanya buat kesana jalan foto-foto gitu kan, jangan kayak gitu. Nah, mungkin itu saja ya dari saya. Tadi yang lima 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 poin-poin dari rukun Islam. Yang pertama ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan pergi haji. Nah, ada nih hadis rukun Islam dari Ibnu Umar, yang artinya semoga Allah meridhoi keduanya, Umar dan anaknya. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun atas dasar 5 rukun. Kesaksian syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya adalah utusan Allah, dan menegakkan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC atau moderator. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Kak Stefani atas materinya yang luar biasa. Semoga materi yang Kak Eca dan Kak Stefani paparkan kepada kita semua dapat bermanfaat bagi kita. Nah, rukun Islam dan rukun iman adalah materi atau pelajaran yang mungkin sudah kita dapatkan dari sejak kecil, baik dari SD, TK, maupun SMP sampai sekarang. Dan mungkin beberapa dari kita nih ada nih yang lupa rukun Islam dan rukun iman. Nah, untuk itu manfaat kegiatan webinar kali ini mengingatkan kembali mengenai rukun iman dan rukun Islam. Biar kita nggak lupa ya teman-teman semua. Dan saya bisa menarik kesimpulan bahwa rukun Islam dan rukun iman apabila kita memaknainya, mengamalkannya dengan baik, maka kita akan memiliki keimanan yang kuat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi sudah dipaparkan secara luar biasa dan Masya Allah materinya. Selanjutnya adalah acara prosesi atau foto bersama. Dimohon kepada seluruh peserta webinar menyalakan kameranya apabila tidak berhalangan karena kita akan ada sesi dokumentasi. Kepada Kasifa moderator, kami persilahkan untuk ambil dokumentasinya. Terima kasih Kasifa. Baik, Kak Sipa, apakah sudah memulai pengambilan dokumentasinya? Belum, sebentar ya, yang lain boleh isi absen dulu. Oh iya, benar. Menunggu Kak Siva mempersiapkan dokumentasi, jangan lupa kalian untuk isi link absen yang di-share di kolom chat, dan nantinya juga akan di-share di grup kita. Untuk ya, teman-teman.
Mohon tunggu sebentar ya teman-teman semua untuk dokumentasi, karena dokumentasi ini sangat penting. Kita menunggu Kak Sipa biar dia usahakan untuk pengambilan dokumentasinya.